Itu Assalamualaikum bajunya di situ atau warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, udah bocor nih. Alhamdulillah bertemu lagi Bapak Ibu di diskusi part 2 yang sebelumnya sudah ini kita diskusi lagi lah nih. Yang mana di setiap grup sudah ada list-list pertanyaan baru bahkan ya Bapak Ibu. Nanti kita diskusinya berdasarkan pertanyaan-pertanyaan tersebut tapi boleh banget kalau misalnya Bapak Ibu selama sesi Zoom ini berlangsung ada kepikiran pertanyaan apa langsung raise hand aja. Nanti kita diskusikan bersama-sama begitu ya. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, disilakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Berdoa kita cukupkan dan kita mulai dari pertanyaan gitu ya. Tapi sebelum pertanyaan yang ada di list gitu ya. Mungkin adakah dari Bapak Ibu yang sudah punya keresahan? Keresahan nulisnya gitu ya. Bu Ani tadi sempat off mic nih. Unmute tuh tadi. Apakah mau share sesuatu Bu Ani Yustiani? Oke, belum ada? Oke. Kalau Pak Hendro tadi keresahannya adalah soal nulis non-fiksi yang data tadi ya, Pak Hendro ya? Oh, itu sih itu lebih ke arah struktural karir kampus lah, nggak terlalu. eh, Oh, Cuman kalau oke. saya gimana cara terus terang walaupun saya ngajar di apa di sekolah tinggi teknologi ya IT gitu ya. Cuman untuk sentuhan touch gaya-gaya apa konten kreator itu masih kurang gitu ya. Marketing dan sebagainya ya. Gitu. Terus saya juga ada kesibukan macam-macam ya. Ya, yang saya harapin anak saya dia lagi di luar gitu kan. Kemudian yang satu lagi masih kecil. Jadi lagi ya cobalah kalau kayak Mbak Diasti gitu kan saya lihat cukup aktif ya di Instagramnya kan. Nah, membuat kayak gitu terus apa jualan tanda kutip ya masih kurang bisa ya karena kan basically saya anak teknik ya satunya teknik itu rada-rada ini Mbak kayak berbahaya gitu gadget gitu apa kaku gitu ya gitu jadi itu yang bagi saya itu paling susah tapi kalau menghayal nulis itu kan terserah gitu kan beda ini apa namanya kalau ketemu orang ya kan jadi itu yang sekarang bagi saya itu yang mungkin bagi Gen Z itu gampang banget ya bagi saya tuh, nggak mudah gitu. Oke, oke, oke. Mungkin juga di satu sisi setiap setiap orang punya marketnya kali ya, Pak Hendro ya. Eh, ya mungkin ya gitu ya pasti ya segmentasi pasti ada ya cuman apa namanya ya sambil jalan ya. Kalau istri saya sih kan nggak terlalu saya inilah libatkan karena dia dia wanita karir. Dan saya ini lebih ya itulah lebih ada kebebasan karena dosen kan ada waktu-waktu kosongnya. Ya makanya saya harus banyak gaul di sini lah antara lain ya di BWS di Tinta Langit lah. Saya pernah terakhir ke Lenteng Agung ya ke sana ketemu Pak Suryawan Krisnanda ya gitu. Nanti mungkin ada ketemuan lah alumni-alumni atau gimana gitu ya, gitu. Oke. Karena Siap. orangnya positif, kabarnya positif gitu ya. Ini kan bagus kalau lingkungannya bagus, kita berkembang bersama lebih cepat. Ya. Setuju, sepakat, sepakat Pak Hendro. Semoga deh nanti kita ada ruang lagi yang offline ya, Pak Hendro, Hmm. Bapak Ibu juga. Oke, karena di ruang Zoom ini belum ada, mungkin sambil berjalan ya, kita lihat dulu di pertanyaan yang sudah terkumpul. Ini pertanyaan yang menurut saya akan dirasakan, gitu ya, adalah dari Bu Talita Judit, gitu. Bagaimana menjelaskan hal yang rumit, baik fiksi ataupun non-fiksi, jadi hal yang sederhana dan mudah dipahami agar relevan ke pembaca gitu dan merasa berkesan gitu. Bu Talita, apakah dari room Belum ada kayaknya. dapat lebih dahulu nih menulis mudah dipahami? Bapak Ibu yang lain juga silahkan ya.
Pernahkah merasakan hal yang sama? Atau gimana cara mengatasinya? Kak Vivi nih, Kak Vivi adalah, nah, karena Kak Vivi biasanya nulis fiksi dan lain sebagainya, pernah ngalamin hal yang kayak gitu kah Kak Vivi? Ya, sering ya. Cara, mohon maaf tadi agak patah-patah ya, mungkin saya ulangi lagi pertanyaannya dan semoga benar ya yang saya tangkap gitu. Jadi bagaimana cara memahamkan, eh, bisa diulangi lagi Kak tadi, bagaimana cara Ya, memahamkan yang rumit menjadi mudah gitu ya betul, dibacanya gitu betul. ya. Mudah dibaca dan Ya, berkesan gitu Kak Vivi. ya, dan berkesan. Cara yang paling mudah yang sepengalaman saya adalah memberikan tulisan kita kepada orang lain yang kita percaya gitu. Jadi tulisan kita itu biarkan orang lain yang kita percaya. Kalau saya itu adik kandung saya, itu saya minta dia baca dan apakah dia paham gitu. Karena kadang malah justru saya itu memahami yang apa yang saya tulis, tapi sebenarnya orang lain itu yang membaca tidak paham gitu. Seringnya seperti itu. Nah, apalagi kalau kita membaca ulang, terus kita merasa tulisan kita itu rumit ya. Kok rumit ya? Gimana ya biar paham orang yang baca? Ya, serahkan saja kepada pembaca siapa atau kita pertama mungkin kita baca ulang. Kira-kira ditelaah lagi ya kok rumit ya kenapa ya ini dibaca ulang kemudian kok masih apa ya ini kita belum menemukan titik ya titik jawaban apa yang membuat ini kok tulisannya rumit itu coba didiskusikan dengan orang yang kita percaya. Makanya kemarin sempat Kak Ahmad, Coach Ahmad Fuadi bilang dia juga seperti itu, beliau juga seperti itu. Jadi beliau memberikan tulisannya itu tidak langsung serta langsung di apa ya swastunting. Jadi pelan-pelan dia bacakan tulisannya ke keluarganya gitu kalau Coach Ahmad Fuadi ya. Jadi seperti itu. Nanti dia memberikan komen nih, ini yang bagian ini nih yang rumit nih, yang bikin rumit, bagian ini yang bertele-tele. Jadi kalau saya sih tipsnya itu ya. Mungkin ada dari coach apa dari Shono, Bu Puji atau Pak Fahrul yang mau menanggapi. Berbagi dikit saja ya. Eh itu apa sebenarnya sama ya, Kak Vivi ya yang saya lakukan. Tapi saya juga belajar dari pengalaman sebelumnya di dunia training ya. Jadi ini compare saja. Jadi itu yang saya bawa. Jadi sebenarnya sama ya. Jadi pada saat saya menyampaikan, mengingatkan teman-teman, pada saat kita mendeliver pesan sebenarnya memang harus wanti-wanti karena memang kelas kita misalnya di dunia pelatihan itu kan kelas kita heterogen, heterogen ya. Katakanlah memang pembacanya yang sangat heterogen sekali. Jadi memang harus dari dalam diri kita. Jadi kalau dari saya memang mengurangi sisi keakuan. Jadi akunya itu saya apa kurangi begitu ya. Karena memang kalau di dalam pelatihan semakin banyak keakuannya, orang semakin tidak nyaman gitu ya. Semakin tidak nyaman, semakin kurang 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 enak gitu ya. Nah, itu yang saya bawa. Jadi pada saat membawakan ke tulisan, selain seperti yang tips yang disampaikan Kak Vivi tadi, ngurangi gitu. Misalnya saya hobi sekali dengan menggunakan istilah-istilah yang kekinian gitu ya. Saya sempat kurangi gitu ya. Jadi ya walaupun itu bagus, ya kan ini kan zamannya sekarang gitu ya, tapi kan tidak umum gitu ya, karena kita balik lagi ke target pasar kita gitu ya, target sasaran kita siapa gitu ya. Kalau target sasaran kita ternyata banyak, katakan untuk semua kalangan, apalagi range waktu usia misalnya, range usia, profesi banyak sekali, tentunya kita mencari yang umum, kecuali memang ada kekhususan penggunaan istilah yang memang harus dikenalkan, tapi dibawa lagi kepada apa penjelasan gitu ya, ada note-nya segala macam gitu ya. Ah, itu menurut saya. Yang kedua, memang balik lagi tidak menggurui. Tadi keakuan itu kan lebih banyak terkesan menggurui gitu ya. Jadi di dalam tulisan pun bahasa mau tidak mau ya kita kurangi seperti instruksional gitu ya, instruksional kemudian menggurui lebih banyak kita yang lebih tahu gitu ya, mengajak dan seterusnya. Nah, itu yang saya bawa ke tulisan gitu ya. Eh Bu apa tadi ya? Ibu yang bertanya lupa saya nggak ada Bu Anggita ya apa? Kak Nadia teman-teman. Jadi melengkapi yang disampaikan Kak Vivi. Setelah itu baru kita kasih beta reading ya. Beta reading kita siapa? Yang pertama membaca screen. Ternyata adalah bahasa yang memang nyaman. Ya udah, go ahead gitu. Itu tambahan saya Kak Nadia. Oke, cara dari Kak Vivi adalah lemparkan ke orang terdekat kita ya. Jadikan mereka-mereka korban. Gitu. Ya, Betul. benar. Mereka sebagai support system kita gitu. Dari Pak Faro menambahkan gaya bahasanya, diksinya, keakuannya dikurangi dan istilah-istilahnya.
dari Bapak Ibu yang lain ada tips atau cara lain yang digunakan untuk mempermudah lah ya pembaca memahami bahasa kita gitu. Mungkin ada tips lain mungkin dari coba saya sapa juga sekaligus sapa di sini ada Bunda Eka. Assalamualaikum Bunda Eka. Apakah bisa on mic? Bunda Hilang. Eka. Oke. Belum bisa on mic tampaknya. Bapak Ibu yang lain boleh? Bu Puji nih, gimana Bu Puji? Cara Bu Puji untuk menulis, tapi Sebenarnya lebih sama sih. Mhm. Pasti saya apa namanya ketika menulis target pembacanya siapa. Nah, ketika kita mengetahui target pembacanya, maka kita tahu cara memilih kata ya, menyampaikan pesannya seperti apa gitu. Karena ketika yang rumit itu bisa aja menjadi paham ketika targetnya ya memang misalnya untuk menulis nih kayak Pak Hendro tadi kan, kalau nulis untuk akademisi ya memang harus seperti itu ya, harus textbook, harus menguraikan teori-teori yang ada. Tapi kalau targetnya saya memang mau Gen Z, ya udah ngikutin gaya-gaya Gen Z gimana. Saya biasanya untuk bisa memahami apa sih bahasa di kalangan ini, kelompok ini, saya masuk gitu, masuk ke mereka, ngobrol-ngobrol, oh mereka tuh ternyata menariknya di sini gitu. Kalau bahasanya ya kita berusaha lah, kalau yang populer, yang sederhana aja gitu, bahasa Indonesia yang baku, yang mudah dipahami. Eh, Tadi sekali lagi ya nggak ego, kita bukan mau menunjukkan siapa aku, tetapi kita mau memberikan informasi. Tujuan kita kan ingin apa yang kita tulis itu dipahami orang. Maka ya ikuti orang yang mau kita tuju gitu kan, sasaran kita siapa, ya ikuti mereka, bukan kemudian orang lain disuruh mengikuti kita. Saya sih gitu aja, sehingga saya pikir masalah rumit itu eh, nggak akan ini sih kalau kalau kita memahami itu gitu, karena ya saya pernah juga sih kadang-kadang kok dibaca kalimatnya apa ya, mungkin karena biasanya itu yang rumit itu biasanya gini, kalimatnya tuh majemuk majemuk bertingkat gitu. Nah, istilahnya itu kan kalimat majemuk bertingkat. Padahal kan kalau sekarang itu kalau saya belajar nih di kepenulisan terutama untuk media ya, untuk artikel-artikel yang akan dikirim ke media, mereka itu maunya to the point sebenarnya. Nah, makanya sebenarnya kalau buku-buku non fiksi itu pasti to the point. Dia membatasi kalimat gitu ya, satu kalimat itu jangan terlalu banyak kalimat majemuk bertingkatnya gitu ya. Ya kalau ada kalimat majemuk, satu kalimat majemuk. Nanti diikuti dengan kalimat-kalimat yang pendek sebagai penjelasan, misalnya seperti itu. Dan itu saya juga dapat lagi ilmunya, satu alinea aja bahkan gitu ya. Ini kalau untuk anak-anak, terutama kalau mau nulis untuk anak-anak, tidak boleh lebih dari 5 kalimat. Itu buat anak-anak katanya. Mereka itu habis napasnya katanya kalau membaca itu. Saya dapat teori juga begitu, langsung saya aduh gimana nih mengungkapkan ini dalam satu 5 ini, kita kan biasa ngomong atau nulis bertele-tele gitu ya, tapi belajar belajar untuk apa maksudnya, apa tujuannya, sampaikan dalam satu kalimat gitu, sampai satu kalimat yang mudah dipahami gitu. Jangan menyingkat. Kalau misalnya memang itu kalimat bisa dipecah menjadi 2 kalimat, ya udah pecah aja jadi 2 kalimat gitu sih kalau saya. Oke. Efektivitas kalimat kalau dari Efektivitas kalimat ya. Kalau dalam bahasa pers itu, bahasa media itu ekonomi kata gitu istilahnya. ekonomi kata. Jadi sebenarnya saya tambahin. Jadi kita yang lintas generasi nih ya Pak Endro ya. Pak Endro bilang tadi mungkin karena bukan Gen Z ya. Nah, ini sebenarnya mau tak mau ini kan tantangan ya buat generasi yang tidak muda. Ya saya Gen X ya, generasi X misalnya. Mau tidak mau kan harus mengikuti gitu ya Bu Puji ya, mengikuti gitu ya. Apa Ya, trennya dan saya sebagainya. suka begitu. Saya suka Oh, kalau saya targetnya mau menyampaikan pesan ini buat siapa? Oh, untuk anak SMA ya, maksudnya anak remaja. Ya saya cari sekarang tuh kalimat-kalimat anak remaja sekarang lagi tren apa. Ya saya pakai gitu. Terus
oh saya mau ini nulis memang buat dewasa muda. Ya udah dewasa muda saat ini tuh kayak gimana? Mungkin yang dewasa muda terutama yang misalnya kelahirannya yang 80 apa 80 90. Kan kalau saya pakai gunakan istilah-istilah kalimat yang masanya saya gitu kan nggak akan ini gitu. Ya, Gitu. Jadi memahami target pasar kita. Sama aja. Jadi nulis itu sebenarnya akhirnya baru paham ya saya juga. Nulis itu sama kayak jualan gitu. betul. Ketika saya jualan, saya kan juga harus memahami target pasar saya. Makanya apa sih kebutuhan dari konsumen kita gitu. Nah, maka menulis pun gitu. Apa sih kebutuhan dari pembaca kita? Ya itu yang akan kita sampaikan. Gitu. Ya, artinya menambahkan kalau ini saya beranalog ya, jadi balik lagi ke dunia pelatihan ya. Tapi karena kelasnya harus inklusif ya, kalau di sana itu kan heterogen sekali, kita harus cari jalan tengahnya bagaimana gitu ya Bu Puji ya. Ya, Jadi betul. tidak gaya bahasa yang semaunya saya gitu ya. Oh, ini Ya, kan saya betul. kuasai. Betul kata Bu Puji. Jadi menunjukkan saya ini penulis hebat gitu ya. Tapi orang tidak bisa mengena gitu. Saya pernah baca buku begini. Ya memang karena bukan saya targetnya gitu ya. Iya. Buku-buku filsafat gitu ya, Bu Puji ya. Iya, Itu betul. pusing sekali Pusing. saya. Ya, pelatihannya juga gitu. Saya pernah ikut berusaha mau belajar ya, cerita mau belajar nih. Ternyata saya bukan targetnya, wajar Iya. gitu ya. Nah, itu juga misalnya yang membuat sulit itu sebenarnya ya kita sendiri gitu ya. Jadi Benar. pembaca tidak bisa mengikuti kita ya karena kita mempersulit. Jadi balik lagi target kita sesuaikan. Kalau memang ternyata homogen seperti tadi akademisi ya wajib tadi ya data, hasil riset segala macam yang dibesarkan gitu ya Bu Puji ya. Tapi Betul. kalau yang umum banyak sekali pembaca kelasnya yang memang jadi target ya buatlah seumum mungkin segeneral tetapi Ya. tetap menarik gitu ya. Ya. Nah itu jadi generasi mau tidak bisa kita pertahankan. Wah saya Gen X, identitas saya Gen X harus begini gitu ya. Tapi kalaupun memang mau kekeh ya resikonya seperti tadi ya akan menyulitkan pembaca atau terbatas sekali jadinya gitu ya. Gitu Ya. Kak Nadia teman-teman. Oke, baik. Kita Panas sudah kita. dapat banyak cara jalan keluar. Semoga itu juga bisa membantu proses penulisan juga ya. Gitu. Dan pasti itu juga butuh latihan sih. Butuh Ya. latihan membaca audiens itu kan. Nulis lagi, ngulang lagi dan sebagainya. Oke, kita lanjut di pertanyaan yang lain gitu. Bapak Ibu masih tetap boleh. Nah, Pak Muflis nih sudah raise hand. Silakan Pak Muflis. Ya, saya tertarik ya. Saya mempelajari hal yang menyangkut gaya penulisan ya. Karena tadi seperti Pak Hendro juga, saya kan sebenarnya banyak bergerak di bidang engineering ya. Dan saya bekerja dalam konseptual dan metodologi karena saya ini banyak membuat laporan di bidang reliability dan investigasi. Jadi saya gaya bahasa itu maunya terstruktur, terkonsep, metodologi, ada data, ada solusi, rekomendasi, dan strategi. Nah, ketika saya memahami untuk menulis yang non-fiksi, itu saya terbentur ada 3 elemen, yaitu bagaimana ide kreativitas dan strategi market pembaca dengan gaya bahasa. Dan itu kadang-kadang pada pertengahan jalan tuh terbentur karena saya bidang engineering terlalu berfokus pada marketplace and the strategy. Nah, jadi terlalu kaku gitu ya mengenai yaitu kembali lagi ke gaya bahasa. Ketika kita melihat yang gaya bahasanya Gen Z dengan gaya bahasa yang kita pure masih berpikir teknikal, akhirnya terbentur dalam hal penulisan alur cerita itu. Nah, itu sering terbentur saya dalam konsep-konsep itu belum bisa mengadaptasi ya terutama dalam penulisan non fiksi karena masih mindsetnya itu mindset yang berpikir strategik dan konseptual. Padahal mungkin dari sisi kalau yang non fiksi kan kita melihat ada sisi emosional, ada sisi intuisi, ada sisi gaya bahasa yang lebih mudah dipahami daripada bahasa-bahasa yang sifatnya literatur
ataupun bahasa-bahasa yang menyangkut konseptual. Kalau di non-fiksi gitu agak susah saya mengadaptasi kondisi-kondisi itu. Itulah keluhan-keluhan saya kalau yang cerita non-fiksi, karena merubah mindset itu kadang-kadang memang perlu waktu gitu ya. Karena kita juga punya idealisme kreativitas gitu dalam menulis, tetapi terbentur dengan mindset kita itu masih, ya kalau saya berpikirnya kalau mungkin di kantor ya harus strategik, taktikal, dan konseptual. Nah, itu dalam penerapan dalam penulisan buku tuh masih saya rasa masih saya kurang gitu loh. Itu yang terjadi pada saya gitu loh. Itu mungkin ada saran tips karena bagaimana merubah mindset itu gitu loh. Karena saya juga ingin berbagi juga ya dengan idealisme dan kreativitas kepada para target pembaca yang mungkin Gen Z ataupun generasi-generasi yang sekarang berkembang gitu. Ya, itu aja dari saya. Siap. Terima kasih Pak Mukhlis. Jadinya ingin lebih mudah dicerna sesuai dengan target pembaca dan ya karena berbeda dengan kebiasaan ya Pak Mukhlis tadi saya dengar gitu. Berbeda dengan skupnya. Nah, mungkin dari Bapak Ibu yang lain ada pengalaman dan mungkin yang bisa di-sharing untuk menghadapi situasi tersebut? Menggeser mindset nih. Adakah yang merasakan yang serupa? Aduh, Pak Farul senyum-senyum nih. Tapi jangan Pak Farul dulu, kita hold dulu. Kita hold dulu, ya. Di sini ada siapakah lagi? Kalau Pak Sulaiman mungkin sejauh ini apakah merasakan hal yang serupa dengan Pak Mukhlis atau hal yang berbeda untuk keresahan menulisnya, Pak Sulaiman? Pak, Bapak belum masih mute? Unmute ya. Ya, bisa di-unmute dulu Pak Sulaiman. Sebentar. Pak Sulaiman bukunya udah banyak nih. Wah, luar biasa, sebentar. Pak Sulaiman kedengaran nggak suara kita nih? Iya, Takutnya nggak Pak kedengaran kan? Sulaiman. Pak Sulaiman, dia unmute dulu. Pak Sulaiman. Oke, saya chat aja deh. Nggak kedengaran kali Kak? Pak Sulaiman bisa mendengar suara saya? Dia nggak kedengaran kan? Iya. Oh, nih. Saya ask to unmute dulu. Ini kalau boleh rekom nih karena dia ada orang Oh, teknik di sini, orang teknik yang memang sekarang sudah banyak menulis. Bu Ruri itu orang teknik. oh, Bu Ruri ini orang teknik siapa lagi nih, orang Nggak salah saya ya. Iya, Oh, Bu ITS Ruri. gitu. Oh, kan? Bisa itu. Beliau Bu ini. Ruri, apakah bisa on mic? Sharing juga? Oh, Pak Sulaiman bisa mendengar, tapi belum ter-unmute, Pak. Nah, Tadi itu di udah unmute tuh bisa mungkin Pak Sulaimannya Pak bisa bicara. Sulaiman. Halo, Bapak. Oh iya, Bapak silakan berbicara. Ini sudah unmute. Oh, tetap tidak terdengar. Device-nya ya? Device-nya Mungkin. kayaknya. Oh iya. Duh, saya Device-nya nggak ini. Oke, mungkin kalau Pak Sulaiman eh, sedikit sharing di kolom chat juga boleh nanti saya bacakan ya, Pak ya. Gitu. Mungkin yang lain dulu nih, yang juga di dunia teknik adakah lagi atau dunia yang sangat terkonseptual itu tadi? Bu Ruri, Boleh, ya, Oh, Pak lah. Suhender juga bagaimana? ya boleh ya. Mhm. Sharing ya. Iya, Ini salam silakan. kenal Bapak Ibu nih. Ya, Salam salam kenal kenal, Pak lagi. Suhender. Ya, saya Suhendar ya. Baru nulis 1 buku aja. Lagi struggle apa namanya jualannya. Mantap. Nah, jadi terkait dengan kalimat tadi ya. Kalimat yang apa namanya ini urun rembuk aja sih. Urun rembuk saya kira mungkin nggak ada yang salah, nggak ada yang benar gitu kan. Cuma mungkin menambah perspektif yang semakin banyak aja. Memang yang saya terus belajar itu adalah bagaimana membuat
kalimat itu sesimpel mungkin gitu dengan menggunakan kalimat yang sederhana, SPO, subjek, predikat, objek. Dan kemudian yang kedua adalah semaksimal mungkin menggunakan kalimat aktif gitu aja sih, ketimbang kalimat pasif. Dan juga mungkin juga ya diksi-diksi, istilah-istilah juga yang yang sederhana, yang umum ya, yang bisa dipahami. Mungkin itu sih kalau perspektif saya gitu. Jadi memang struggle-nya saya itu adalah bagaimana kalimat itu bisa dipenggal apa enggak gitu, dipenggal, dipendekin gitu. Jadi supaya ide itu jadi gampang masuk gitu. Walaupun dalam prakteknya di buku saya juga nggak sesederhana itu juga. Rupanya untuk membuat kalimat itu menjadi sesederhana mungkin juga itu bukan satu hal yang gampang juga. Itu aja sih kalau dari saya. Oke, Terima kasih. terima kasih. Kalau dari Pak Sohendar lebih ke teknisnya dulu gitu ya. Mungkin berangkatnya dari teknis dulu gitu, Iya. sehingga sudah dipahami. Oke, terima kasih Pak Sohendar. Yang lain, Bu, Kalau saya itu kali membawa bagaimana? rasa. Oh, bagaimana itu Bu Duri? Iya, jadi ya betul, saya background saya teknik. Saya dulu saya S1 Teknik Kimia di ITS di Surabaya. Jadi kalau dulu waktu bekerja itu pekerjaan saya banyak berhubungan dengan hal yang membutuhkan analytical thinking gitu juga. Nah, waktu saya buku kan baru satu ya, bukunya non-fiksi parenting yang saya sampaikannya dengan cara storytelling gitu. Nah, pada saat menuliskannya, saya tuangkan apa yang saya rasakan pada saat misalnya berbicara tentang suatu bab apa gitu. Jadi dari pengalaman yang saya alami sendiri, saya tuangkan ke tulisan. Pada saat menuliskan, saya tuangkan apa yang saya rasakan itu gitu. Sehingga apa ya? Mungkin kadang itu oke. Salah satu juga dulu dalam pekerjaan saya itu membutuhkan banyak bekerja dengan detail gitu. Itu juga terasa pada saat menulis buku, tapi ternyata pada saat menulis buku menjadi satu hal positif juga karena hal itu karena bisa disampaikan dengan detail itu membuat orang katanya nih, kata yang pernah baca itu membuat seperti ikut mengalami, katanya begitu. Jadi kalau dari saya mungkin itu ya, membawa rasa kita kalau di applicable di buku saya karena kan buku parenting. Jadi rasa apa yang saya rasakan saat membersamai tumbuh kembang itu tertuang di situ gitu. Supaya tidak menjadi terlalu teoritis. Meskipun pada akhirnya di bagian akhir atau di dalam bab itu pada akhirnya saya hubungkan juga dengan teori yang relevan gitu. Tapi teorinya sedikit banyak dari pengalamannya. Begitu sih kalau dari saya. Baik, menarik. Sudut pandang lain nih, Bu Dori, membawa perasaan. Mungkin itu juga jadi salah satu untuk mengimbangi ya, yang tadinya analytical teori, tapi karena ada membawa perasaan gitu, apalagi kalau untuk Iya, non-fiksi, bisa lebih masuk ya, Bu Dori ya? iya. Terasa lebih nggak terlalu teoritis banget gitu Mbak Nadia. Oke, baik. Terima kasih Bu Duri sharingnya. Coba mungkin satu lagi kali ya, Bu Herawati Susilo. Bu Herawati ini dari kampus nih sepertinya, dunia-dunia analytical juga. Mungkin apakah bisa sharing dari Bu Herawati? Saya ini sedang nyupir, Bu. Oh, Adit sering nyupir. Sedang nyupir sekarang, nyupir pulang sambil Oh, dengarkan. baik. Kalau begitu fokus nyupir saja, Bu. Iya, saya tak Hera. fokus nyupir aja. Nah, Apa sharing sedikit? ya. Ya, saya merasa bahasa saya masih sangat kaku. Oh, Jadi masih kurang bisa dihaluskan gitu loh. Terlalu formal mungkin bahasa saya. Ya, saya memang
coba nulis tapi ya masih harus banyak belajar lagi. Itu makasih. Terima kasih Bu Hera, hati-hati di jalan ya. Ya, Iya, baik. Nih, butuh fokus tingkat tinggi nih kalau menyupir. Baik, itu tadi beberapa sarannya dan ternyata itu keresahan juga yang dialami sama Bu Hera ya. Gitu. Dari Pak Muflis ada tanggapan lagi terkait Ya, beberapa saran tadi? menurut saya mungkin juga tadi ya, rasa itu memang bagian juga dari dalam hal penulisan. Cuman merubah kebiasaan habit mindset itu memang perlu waktu ya dalam hal mengadaptasi gaya bahasa dengan juga melihat konten daripada target pembaca gitu ya. Yang mungkin selama ini kita homogen dan tahu view daripada target pembaca karena kita kan berpikirnya selalu konseptual, metodologis, dan strategik gitu ya. Jadi mungkin mungkin dikurangin ya karena dalam non fiksi kan kalau kita bicara ada anti klimaks dan klimaks emosional tuh diperlukan juga ya. Jadi nggak kaku tadi kata Bu Herawati gitu lah. Ya mungkin itu aja lah. Mungkin perubahan itu harus pelan-pelan dicoba gitu ya. Oke, baik. Memang butuh waktu. Ada tambahan lagi, Pak Fahrul, Bu Puji, Kak Vivi dari pengurus nih. Jadi pengurus ya. Iya. Ini kan sesi berbagi ya, Kak Nadia ya, teman-teman. Jadi saya mengacu kepada diri saya karena dulu apa namanya euforia buku pertama itu kan luar biasa bagi saya gitu ya. Pasti semua merasakan dan di sini mungkin teman-teman sudah punya satu buku ya mudah-mudahan ya dan masih punya eh, komitmen keinginan untuk lanjut di buku berikutnya gitu ya. Nah, yang saya rasakan gini Kak Nadia, saya juga dibilang orang teknis, enggak juga, dibilang non teknis juga karena kebawa pengalaman atau rasanya itu dibawa kebawa rasa dari pengalaman kerja, interaksi gitu ya. Betul kata Bu Ruri ya bahwa sebenarnya rasanya itu bukan karena kita bukan baper ya. Nanti masa baca buku non fiksi malah kok sedih gitu ya. Karena kebawa perasaan ya, kebanyakan gitu ya, Pak. Tapi tidak bisa dipungkiri bahwa dari pengalaman interaksi kita dengan orang banyak itu punya perasaan, punya pengalaman yang memang bisa kita tuangkan. Tetapi memang akhirnya kalau menurut saya proporsionalnya itu seperti apa gitu ya. Jadi kita baginya di bagian-bagian mana yang memang perasaan pengalaman kita atau orang-orang sekitar kita bisa kita bawa. Nah, ini yang sebenarnya kalau saya kemarin pengalaman dianalogikan, diceritakan menggunakan POV 3 dan seterusnya itu bisa menjadi variasi kekakuan kita gitu ya. Jadi kalau saya merasa dulu saya orang teknik betul gitu ya. Saya basic saya kehutanan ya kebetulan. Jadi agak susah memang dengan mempertahankan kekakuan itu. Tapi dengan kita tidak mengabaikan pengalaman kita, pengalaman teman itu yang bisa kita tuangkan dengan konteks apapun, menganalogikan atau menceritakan di bagian tertentu itu sedikitnya mereduksi kekakuan itu ya. Memang betul ya, apa pengalaman itu harus. Nah, yang kedua, saya belajar balik lagi ini bukan promosi, belajar banyak dari komunitas khususnya teman menulis Kak Nadia. Jadi mungkin teman-teman pernah membaca ulang buku pertama ya. Apa reaksinya? Saya baca buku pertama saya, kok gini? Kok jelek? Wah, ada bagian-bagian yang rasanya enggak banget gitu ya. Tetapi harusnya kita kan refleksi juga ya karena di akhir. Oke, buku kedua. Nah, begitu masuk buku kedua, ketiga dan seterusnya, saya belajar dari teman-teman seperti sekarang dan juga meng-ATM-kan gitu ya. Karena di dunia saya dulu di pelatihan memang gitu ya, ada ATM. Saya dulu belajar belajar tampil gitu. Oh, ini bagus dari sisi ininya. Saya ambil, saya copot, saya curi ATM dari sini. Jadi perpaduan banyak gitu ya. Jadi mungkin gaya-gaya bahasa siapa yang kira-kira bagus menarik kita ATM kan ke kita. Nah, itu yang saya usahakan masuk ke buku kedua. Buku selanjutnya, ya alhamdulillah ya buku udah nambah-nambah dikit gitu ya. Di buku ketiga gitu karena dia ambil-ambilnya copot sana, diubah lagi gitu ya. Sampai yang terakhir sekarang draft yang berikutnya, saya coba kan yang kemarin ada masukan teman-teman dan juga saya lihat kayaknya menarik nih.
menggunakan barcode. Saya barcode tuh bertebaran di dalam buku draft saya gitu. Barcode apa? Barcode terhubung kepada YouTube, berhubung kemana itu saya terapkan. Nah, ini artinya kita mencoba mereduksi kekakuan kita di buku 1, kedua, tapi mau kita lakukan sendiri gitu ya. Kita yang menggerakkan gitu. Jadi teori menggerakkan gitu itu perubahan kecil itu ya. Tiny habit itu kalau teman-teman baca mungkin sangat membantu untuk melakukan perubahan-perubahan itu. Mau tidak mau dipaksakan kita kan. Jadi benar kita masuk kelas-kelas itu sangat membantu. Oh, dari sini Alin. Nah, itu sih Kak Nadia dari saya. Jadi memang mau tidak mau belajar dari buku 1, kedua, ketiga tidak harus sama gitu ya. Harus ada yang kita buang setelah kita baca. Sudah jadi kita lihat gitu ya. Ada nggak yang kurang nyaman gitu. Itu Oh, tambahan saya. terima kasih Pak Fahrul. Kak Vivi ingin nambahkan juga? Ya, aku ingin nambahin Kak. Jadi kalau Vivi sendiri kan sebagai penulis fiksi ya, jadi belum pernah nih pernah nulis non fiksi tapi belum jadi. Nah, tapi Vivi sendiri tuh sering banget membaca buku non fiksi nih Kak. Jadi banyak banget buku non fiksi bahkan beberapa hari udah habis. Berarti kan itu udah berhasil ya penulisnya dalam menulis tulisan non fiksi, terutama seringnya tuh tentang psikolog, kemudian pengembangan diri. Nah, itu betul yang tadi Pak Farul katakan dan Bapak Ibu tadi yang sudah menanggapi itu tentang rasa ya. Jadi memang penting banget. Jadi menanamkan rasa, terutama ke storytellingnya sih Kak. Jadi kalau biar saya sendiri ketika si penulis non-fiksi itu menulis tentang pengalamannya, kemudian pengalaman orang lain itu terbawa gitu karena dia bercerita storytelling begitu ya. Dan tadi soal tadi biar relate nih sama Gen Z gitu, Gen Z gitu ya. Nah itu kembali tadi sih kalau Vivi boleh ngasih saran tuh ya memang harus ini ada orang lain yang membaca tulisan kita, apakah ini relate atau enggak sih untuk kamu dan orang lain itu adalah misalnya Gen Z, ingin relate dengan Gen Z ya coba di apa ya namanya tolong tulisan kita dibaca oleh Gen Z tadi. Atau mungkin bisa lewat komunitas terpercaya misalnya keluarga nggak ada nih yang suka baca non fiksi misalnya. Ya ada komunitas misalnya apa namanya contohnya adalah teman menulis ya di situ kan bisa saling membaca gitu ya karyanya terus kemudian relate nggak sebenarnya sama mungkin ada teman menulis yang Gen Z juga gitu ya atau milenial juga mungkin banyak gitu ya jadi bisa saling membaca jadi itu sih biar kita tahu tulisan kita tuh udah mengalir belum dan the power of storytelling tuh bikin betah jadi jujur Vivi sebagai pembaca nih kalau ini Vivi dari sisi pembaca apa ya pembaca dari tulisan non fiksi itu sangat apa ya menikmati tulisan yang storytelling yang benar-benar penulisnya itu menceritakan pengalamannya, kemudian menceritakan pengalaman temannya gitu ya. Jadi itu nggak terasa sudah satu buku aja gitu selesai gitu. Dan itu memang rasa itu sangat penting ya, meskipun itu tulisan non fiksi gitu seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Kak Vivi sudah memperkaya juga cara-caranya biar lebih mudah gitu ya dan lebih nyaman dibaca buku kita ke audiens begitu. Oke. Semoga itu bisa membantu Bapak Ibu. Selanjutnya nih sudah ada yang raise hand dari Bu Ani Yustiani. Silahkan Bu Ani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Nadia, Ibu Bapak sekalian di forum sharing kelas forum sharing alumni BWC ya. Saya mendengarkan uraian dan penuturan Ibu Bapak ini saya jadi tertarik. Saya ingat pengalaman saya dengan buku pertama yang lahir juga karena saya ikut BWC. Saya ikut BWC batch 21 waktu itu. Kalau nggak ikut BWC nggak tahu ya mungkin Pak, susah sekali akan terwujud gitu buku itu. Saya mengikuti yang disarankan Mbak Vivi tadi. Jadi saya punya teman yang memang saya yakini dia mau membaca tulisan saya gitu karena memang teman dekat. Kemudian juga mau memberi kritik gitu, memberi saran, memberi masukan. Kemudian juga salah satu dari teman saya, beberapa teman saya itu termasuk suami saya. Jadi suami saya itu menjadi kritikus yang nomor 1 gitu. Ini kenapa kamu nulis begini, maksudnya apa dan sebagainya. Itu membantu saya meluruskan lagi. Sebenarnya saya mau cerita apa sih di buku ini gitu. Kemudian selain itu juga kalau kita ikut
kelas menulis yang BWC itu kan itu luar biasa ya, insight di situ itu jadi banyak, oh iya ya kok begini gitu, oh kenapa saya begini harus begini gitu. Nah kemudian saya setuju dengan Pak Fahrul, jadi kelas teman menulis itu membantu sekali Pak. Jadi di situ saya setelah saya ikut teman menulis itu saya punya komunikasi intens dengan Kak Desti dan Kak Uci, yang dua orang ini membedah buku saya dengan sangat-sangat cermat gitu. Saya punya banyak catatan dari Kak Desti. Nanti kalau Bu Ani mau menerbitkan lagi, bisa Bu disunting lagi bagian ini. Wah itu luar biasa itu. Karena jadi kan kalau kita buku pertama terbit terus, oh yang beli banyak nih lebih dari 25 buku terjual itu udah wah kayaknya kita udah bisa nih jadi penulis. Nah ternyata banyak ini ya, banyak masukan yang kita jadikan oh ternyata saya harus perbaiki di bagian ini gitu. Kemudian di kelas teman menulis untuk buku kedua saya itu saya juga banyak dapat masukan gitu. Jadi kan itu di teman menulis itu kan ada diskusinya tuh Pak ya, kita sharing outline. Nah masukan di situ tuh juga memperkaya. Kemudian baca banyak referensi gitu. Memang jadi akhirnya ya biar menarik kita ingat di buku itu gimana caranya biar bisa menarik pembaca gitu. Nah, kita akhirnya baca lagi. Ada buku-buku yang saya jadikan referensi itu saya baca lebih dari 5 kali itu ada Pak. Jadi memang proses nulisnya ini panjang gitu ya, panjang. Nah kebetulan saya ini sudah pensiun, jadi waktu saya untuk baca buku tuh lebih banyak lagi gitu. Waktu kerja sudah hobi baca, sekarang lebih hobi lagi gitu karena sudah pensiun gitu. Kemudian saya punya pengalaman waktu buku saya yang pertama itu, tiba-tiba saya ketemu dengan teman kuliah saya dulu di IPB. Dia suka menulis, masih menjadi penulis sampai sekarang dan menjadi aktivis pemberdayaan UKM gitu. Waktu baca buku saya tanya gini, saya harus banyak belajar dari kamu gitu karena gaya menulis saya itu masih kayak gitu-gitu aja. Komentarnya tuh begini, Bu Puji, mungkin ini jadi perhatian kita juga nih Bu Puji. Kamu nggak usah merubah-rubah gayamu, emang kamu bisanya begitu, cuman mungkin memang harus banyak lagi kamu baca literatur untuk memperkaya referensinya, untuk biar ceritanya jadi lebih menarik begitu. Tapi kalau gaya bahasa kita itu kelihatannya begini kesimpulannya kalau dari teman saya itu, kamu bisanya begitu ya sudah, teruskan saja dengan gayamu sendiri gitu. Soalnya kalau saya lihat-lihat juga, saya itu masih seneng Pak baca buku-buku sastra yang pujangga baru, yang terbitan Balai Pustaka itu saya sampai sekarang saya masih suka gitu baca-baca itu. Kemudian juga buku-buku yang lama-lama ya. Jadi saya pikir waktu mereka menulis mereka nggak mikir kita ini generasi yang mana yang akan baca bukunya gitu. Jadi itu juga akhirnya oh ya sudah niatnya memang menyalurkan hobi kita gitu, menyalurkan mungkin jangan-jangan ini potensi yang terpendam selama ini gitu. Nah akhirnya ya sudah itu kita teruskan saja menulis. Dan kemarin Mbak Nadia terakhir saya ikut nulis fiksi ya. Nulis fiksi yang 4 hari atau berapa hari itu? 4 hari ya kalau nggak salah. Itu kita diminta untuk membuat satu naskah kasar gitu, draft. Dan kita mengirimkan kepada Tinta Langit gitu. Dan ternyata tanggapannya itu justru dengan cara saya menceritakan menulis itu kok sudah Bu ini yang nulis tema ini jarang, diteruskan saja gitu. Nah, akhirnya saya jadi mikir oke, mungkin saya harus teruskan dulu setelah ini nanti mungkin kalau menjelang masuk penerbitan kita kan pasti ketemu editor tuh. Editornya pasti akan mengarahkan kita, akan memberikan banyak masukan bagaimana sebaiknya tulisan kita itu disempurnakan supaya bisa lebih diterima gitu, oleh pembaca. Mungkin itu Mbak Nadia, Pak Fahrul, Bu Puji, dan Ibu Bapak yang lain sharing dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Ani. Bu Ani
menceritakan trial error-nya yang sangat Mhm. terlihat dan feedback ya, yang penting feedback yang didapat itu akan terus membangun ya, Bu Ani ya. Betul sekali. Oke, luar biasa. Terima kasih Bu Ani. Sekarang kalau Bu Ani Sama-sama. menulis buku yang keberapa? Saya yang buku kedua itu Swasunting. Kemudian yang ketiga ini baru sampai tengah-tengah. Jadi saya mengerjakannya kemarin dihubungi sama Kak Uci, gimana nih buku keduanya gitu, karena mungkin penasaran juga Kak Uci ini yang menjadi di kelas di teman menulis menjadi apa yang mendampingi itu loh Mbak, saya lupa istilahnya. Waduh Mbak, saya masih banyak kendala karena kendalanya itu kendala non teknis ya. Jadi saya harus ngomong cucu dan sebagainya, kemudian sakit dan di akhirnya itu jadi dinamikanya seperti itu. Tapi saya masih terus melakukan itu, saya anggap latihan lah gitu. Itu Mbak Luar Nadia. biasa, semangat belajarnya. Terima kasih Bu Ani Terima sudah kasih. sharing-sharing. Terima kasih juga Bapak Ibu ya. Tadi sudah banyak insight nih terkait menulisnya bagaimana. Kita lanjut dulu, move ke pertanyaan selanjutnya. Bapak Ibu masih boleh banget ya selama sesi Zoom ini untuk bertanya langsung, raise hand, atau di kolom chat juga boleh. Nah, pertanyaan terpilih selanjutnya, waduh, pertanyaan terpilih. Ya, karena nah ini terkait Swasunting nih tadi yang juga sempat disinggung ya. Dari Pak Wahdini Hakim dan Bu Mujiati ya. Masih merasa nggak pede dengan naskah walaupun sudah di Swasunting kedua. Semakin diedit, semakin di-delete gitu ya. Merasa kasihan juga sama tim editornya karena naskah masih berantakan. Aduh, kok ini banyak yang senyum-senyum ini. Silakan siapa yang mau sharing duluan. Bagaimana mengatasinya? Ini saya deh, karena baru selesai soalnya Swasunting. Lucu emang. Kalau yang pertama, saya kebetulan karena dua ya. Kalau yang non fiksi, saya Swasuntingnya malah nggak terlalu repot ya. Saya nggak ketik apa dari outline kemudian menjadi tulisan dan kemudian dicetak gitu ya. Nggak terlalu lah banyak perubahan ya, kecuali kutipan-kutipan mungkin ya. Kalau kutipannya kurang update misalnya. Walaupun yang pertama pun kalau saya baca sama kayak Pak Fahrul, lucu ya Pak Fahrul ya. Pede banget gitu ya, pede banget nerbitin buku gitu ya. Tapi yang kedua, kalau saya karena yang kedua tuh fiksi ya. Fiksi itu ternyata saya kan bikin mind map, bikin outline, didiskusikan dengan teman-teman, ada banyak masukan gitu. Ternyata ketika saya melakukan Swasunting, benar strukturnya itu bisa berubah gitu ya. Tapi saya premis tidak berubah. Nah, ternyata benar premis itu harus kuat. Premis itu harus kuat walaupun kemudian nanti ada penambahan tokoh, ada penambahan bab, kemudian merubah struktur yang awalnya dari bab tengah kemudian dibawa ke atas atau apa, tapi premis saya tidak berubah. Tetapi kalau struktur bahkan bab saya berubah, bahkan nambah nambah tokoh ya, nambah karakter gitu. Itu iya. Dan itu saya berapa kali Swasunting, ada 5 kali Swasunting sampai kemudian kalau disunting lagi kayaknya nggak jadi-jadi, pede aja bawa ke cari penerbit, proses pracetak dengan editor, dan ternyata memang editor juga cukup membantu lah ya. Saya belum tahu karena baru kemarin sekali baru direview gitu sama editor, ada beberapa perlu ditambah misalnya ya kita tambah gitu. Nah, memang nanti kesulitannya adalah apakah kita, karena kan di kontrak ya sudah ditetapkan berapa halaman, apakah kita mau menambah halaman dengan catatan menambah biaya atau kita mengurangi dengan catatan kita harus merelakan mana yang kadang-kadang kan itu semua menurut kita adalah yang menarik gitu ya. Tapi mau nggak mau kita harus merelakan mana yang harus dipotong. Itu sih kalau saya pengalamannya. Jadi emang ada dua hal yang berbeda sih ketika non fiksi dan fiksi.
Dan ingin merelakan tuh seperti merelakan orang terkasih nggak sih Bu Puji? Iya benar. Kadang-kadang terutama kalau di fiksi ya, di fiksi itu kan Mhm. kayaknya ini adegan nih sayang nih kalau di ini. Kalau di non fiksi, kebetulan mungkin karena saya biasa bekerja di non fiksi ya, dan biasa, selama ini, di media gitu. Media itu kan piramida terbalik. Jadi saya berusaha hal-hal yang penting itu di bab-bab awal gitu ya, nanti mengkerucut di bab-bab akhir itu sehingga ketika dipotong pun nggak terlalu pusing lah gitu. Biasanya sih begitu kalau, saya menulis di non fiksi. Tapi kalau fiksi nggak bisa pakai teori piramida terbalik kalau menurut saya ya. Walaupun memang sih di penutup, di epilognya sebenarnya kayak piramida terbalik juga karena itu sebenarnya kan babnya kemudian menjadi kecil gitu. Tetapi justru di bab akhir itu juga sebenarnya apalagi kalau menggunakan gaya yang kemarin ya, for shading itu ya, menggantung gitu, kan nggak bisa kita potong. Itu sih kalau saya pengalaman ya, berdasarkan pengalaman saya. Oke, menarik dinamikanya, Bu Puji. Bapak Ibu yang lain ingin berbagi juga terkait Swasunting ini, yang kalau kata Coach Surya, Swasunting tidak lebih gampang dari menulis. Itu betul, itu betul. Oke, ada yang ingin berbagi lagi? Bapak Ibu, Boleh. Pak Hendro silakan. Ya, kalau saya sih bukan pengalaman saya, tapi dari Bu Asma Nadia kan, dia pernah ngasih ininya apa namanya tutorialnya lah ya. Dia kasih pengalamannya pas dia bikin film itu ya, skenario-nya itu bukan belum sampai film ya, mungkin masih buku novel. Dia lebih dari 30 kali koreksi, 30 kali, tapi kan jadi best box office kan ya. Emang nggak mudah gitu. Dia sampai 30 kali loh. Rajin banget tuh ibu itu. Hebat. Ya jadi ya emang emang mencapai kesempurnaan atau apa tuh nggak mungkin ya. Cuman kalau mau lebih bagus sih emang eh, kalau dari pengalaman dia sih emang harus dicoba terus gitu ya. Dan sampai dia puas sendiri itu dia kalau benar-benar serius banget dia hasilnya juga bagus sampai box office gitu ya. Jadi dia 32 kali atau berapa? Saya dengar banget tuh, inget banget gitu dia ngomong kayak gitu ya. Jadi sekelas dia aja bisa begini. Tapi hasilnya bagus banget kan, dan box office gitu ya. Jadi emang nggak mudah ya, cuman worth it banget gitu ya, gitu. Ya emang nggak ada jalan mudah, nggak ada shortcut untuk jadi ahli ya. Ya ini saya juga baru belajar ya. Emang sih harus ditelan gitu ya. Pil-pil pahit belajar gitu ya. Itu aja. Nah, ini dari Bu Asma ya, dia Iya. ngomong sendiri. Saya ingat banget. Oke, iya Pak Hendro mengingatkan saya, iya ya, saya jadi ingat Bunda Asma tuh pernah bilang seperti itu. Dan berarti kalau kita lihat dari Bunda Asma, berarti sebetulnya mau sampai kapan Swasunting tuh tergantung penulisnya juga. Iya. Kalau Bunda Asma sampai 30 kali. Kalau Bapak Ibu yang lain, sampai berapa kali dulu nih mungkin menelan pil pahitnya itu dulu. Eh, Siapakah di sini yang ingin sharing juga? Mungkin Bu Ayu Matruno, apakah bisa on mic? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Ayu. Mohon maaf saya off cam, sedang di kampung. Oh iya, nggak apa-apa. Silahkan Bu Ayu. Iya saya tadi menyimak pengalaman Swasunting ya. Saya baru satu buku yang terbit ya. Memang dari pengalaman Swasunting itu bagian yang paling berat menurut saya. Setelah kita setelah Coach Surya waktu itu bilang pokoknya nulis apapun itu tulis. Jadi kita tuangkan aja apa yang ada mengikuti outline-nya gitu ya. Setelah selesai lalu pada tahap Swasunting kita baca, waduh ini kok nggak nyambung gimana ini. Terus kita rombak lagi, terus kembali ke editor lagi, kita rombak lagi. Ada antara kejadian di bab ini, kemudian di bab berikutnya jadi tidak nyambung, terus kenapa tokoh ini muncul di sini. Jadi hal-hal yang kecil-kecil gitu memang
pihak editor sangat berjasa sih menurut saya. Setelah akhirnya kita juga edit juga gitu, tapi pihak editor itu sangat membantu kita dalam apa namanya, mengedit kembali, melihat kembali, oh iya ya ini maksudnya dikasih pertanyaan oleh editor, ini maksudnya apa ya gitu, mau saya bawa kemana ini pembaca kok di sini bingung gitu. Jadi menurut saya sih tipsnya itu kita apa namanya, Halo, sorry tadi nggak denger. Karena apa? Oke, mohon maaf tadi ada yang bocor. Lanjut Bu Ayu. tipsnya itu menurut saya kita memang harus terbuka sekali menerima masukan-masukan dari para editor gitu ya. Kemudian kita berlegowo bahwa memang kita baru belajar. Jadi tulisan kita tuh memang kualitasnya mungkin masih jelek banget gitu ya. Terus kita mau untuk apa nah, di Swasunting itulah kesempatan kita untuk merefine gitu, memperbaiki apa yang salah baik dalam sisi konten maupun dalam sisi struktur bahasanya maupun dalam sisi apa kejadian keterhubungan antar peristiwa di dalam satu buku itu gitu sih. Jadi tips yang pertama itu jadi harus menerima masukan dari editor dengan reseptif feedback, dengan apa menerima dengan lapang dada, kemudian kita mengakui bahwa kita memang masih banyak kekurangan. Terus yang ketiga memang kadang-kadang dibutuhkan untuk melihat bahwa pembaca ini tahu nggak ya kalau di bab ini saya tiba-tiba awali dengan ini. Apakah ini pernah muncul di bab sebelumnya atau saya harus memberikan latar belakang dulu nih biar pembacanya nggak bingung gitu. Jadi memang ada banyak hal yang kita akhirnya merefleksi pada diri kita bahwa kita semakin tahu kemampuan kita di mana, kemudian kita semakin ya intinya kita berkomunikasi dengan diri kita sendirilah lebih banyak ke sana untuk menjadi lebih baik dalam sisi kepenulisan gitu sih. Terima kasih. Terima kasih Bu Ayu. Wah, ini dari saya pribadi melihatnya dari tiga discuss tadi dari Bu Puji, Bu Ayu, kemudian Pak mohon maaf Pak Hendro, ya. Maka bisa ditarik kesimpulan kalau ya Swasunting memang kita banyak kurangnya, legowo dulu gitu ya. Kemudian balik lagi ke prinsipnya, kalau fiksi dikuatkan premisnya, kalau non fiksi apa nih tujuan utamanya, dan pada akhirnya keputusan berapa kali Swasunting tergantung penulisnya ya Bapak Ibu. Jadi ya mari kita bersabar. Oke, kita lanjut dulu ke pertanyaan selanjutnya Bapak Ibu. Di yang sudah saya kumpulkan, ini menurut saya salah satu bagian yang menarik dan challenging tapi juga seru dalam menulis adalah bagaimana menggali ide. Nah, ada pertanyaan, bagaimana sih cara menggali ide yang orisinal dan bermakna ketika inspirasi terasa buntu atau terlalu dipengaruhi oleh tren dan juga ekspektasi pasar gitu. Pertanyaan tersebut itu mencerminkan tantangan dalam menjaga keaslian dan kedalaman karya. Intinya bimbang gimana ingin idealis gitu ya, punya ide ini tapi dari satu sisi juga tren kayak gini gitu. Gimana sih kita menentukan idenya? Nah, oke, siapa yang mau sharing terlebih dahulu terkait ide kepenulisan nih, Bapak Ibu? Di sini ada siapa ya? Di sini juga ada Bunda Ana. Assalamualaikum, Bunda Ana, bisa mendengar suara saya? Mendengar, Mbak. Maaf, on off cam. Iya, nggak apa-apa. Mungkin bisa sharing Ibu terkait menggali ide nih soal orisinalitas di satu sisi atau keinginan ide tertentu tapi juga ada tren pasar nih. Bagaimana menentukan idenya atau menggali idenya? Tadi saya mendengarkan apa ya insight-insight dari rekan-rekan luar biasa. Tapi kalau saya karena masih baru ya Mbak, saya kan masih belajar juga. Jadi saya masih mengikuti cara saya ya. Ya artinya saya belum bisa lebih banyak gitu loh. Maksudnya saya masih berusaha menulis aja terus sesuai dengan apa yang saya mau gitu ya. Cuman ya lagi-lagi harus dibaca ulang, terus kemudian apakah yang saya tulis ini bisa dipahami orang lain. Terus kemudian kira-kira orang memahaminya nanti akan bagaimana, itu tetap harus dipikirkan ya.
Karena kan tulisan itu memang untuk dibaca orang lain, bukan untuk kita sendiri. Seperti itu Mbak. Saya belum punya banyak ide, artinya belum punya banyak cara karena juga ya tadi Mbak, karena masih baru belajar. Bukunya juga baru satu. Itu aja Mbak. Seperti itu. Mute Mbak, ke mute suaranya. Oh iya, terima kasih Bunda Ana. Terima kasih Baik. sudah sharing. Intinya menulis dulu gitu ya. Kalau kata coach-coach kita menulis dulu apa yang paling dekat dari kita. Oke, baik. Mungkin dari Bu Lulwa, apakah ingin berbagi juga soal menggali idenya? Apakah bisa mendengar suara saya, Bu Lulwa? Bisa on mic? Hmm. Ya. Baik, terima kasih Kak Nadia sudah diberikan kesempatan untuk ikut berbagi di sini. Mohon maaf saya nggak bisa on cam. Begini, apakah suara saya terdengar Kak Nadia? Terdengar Bu Lulwa. Saya terima kasih. Kalau mengenai menggali ide, saya di buku yang pertama kemarin ketika ikut BWC batch 29, saya memulai dari pengalaman pribadi. Karena menurut saya itu lebih mudah karena kita alami sendiri. Jadi saya mengambil itu dulu ya. Tadinya ingin juga menulis yang fiksi, tapi saya belum siap ya. Sepertinya kalau ada apa istilahnya tantangan menulis 1 bulan untuk bisa selesai itu, saya harus yang betul-betul saya tahu dulu apa yang akan diceritakan itu. Kalau fiksi sepertinya masih perlu lebih banyak waktu. Jadi saya pilih aja pengalaman pribadi seperti itu. Mungkin teman-teman lain juga kalau ingin menulis atau apa ya, terutama pemula mungkin mulai saja dari apa yang pernah kita alami atau mungkin yang pernah keluarga atau kenalan atau sahabat alami. Mungkin itu bisa dijadikan entah itu terutama untuk fiksi mungkin ya, dari pengalaman pribadi maupun orang lain yang kita tahu betul. Nah, itu akan lebih mudah untuk kita ceritakan mungkin. Tapi kalau untuk menggali ide yang benar-benar dari imajinasi, mungkin nanti di buku-buku berikutnya. Kalau saya seperti itu ya Kak Nadia. Jadi saya kemarin kebetulan kepingin nulis tentang perjalanan ketika menunaikan ibadah haji tahun 2022 setelah COVID itu ya, pertama pemberangkatan setelah COVID. Nah, mungkin di situ ada hal-hal unik yang tidak dialami oleh yang sebelumnya maupun yang sesudahnya. Karena itu pemberangkatan pertama. Sehingga saya pikir mungkin ini akan ada manfaatnya untuk pembaca gitu. Jadi saya nulisnya yang itu betul-betul pengalaman pribadi. Mungkin itu saja ya Kak Nadia dari saya untuk menggali ide. Oke, Ide baik. menulis ya. Terima kasih Terima kasih Bu Kak Lulwa. Nadia dan teman-teman yang sedang Baik. on sekarang ini. Ya. Itu saja Kak Nadia. Baik, terima kasih Bu Lulwa. Nulis dulu apa yang terbiasa dari kita. Mungkin kalau dari Pak Fahrul nih selaku juga trainer ya gitu. Eh, Gimana sih kita mungkin barangkali mengkorelasikan apa yang kita kuasai, yang dekat dengan kita, dengan mungkin tren saat ini atau kebutuhan saat ini nih Pak Fahrul. Ya, makasih Kak Nadia. Ini sekali lagi berbagi ya. Saya begitu masuk BWC, saya ingat setelah menulis selesai, itu sepertinya seolah-olah semua ingin ditulis. Ada perasaan itu. Ketemu ini, kayaknya bagus nih. Ketemu ini kayak bagus. Itu nggak disengaja. Karena memang mungkin iklim kita di BWC itu mendukung itu, gitu ya. Nah, di awal itu memang coach kita mengatakan bahwa tulislah apa yang dekat dengan kita, sangat dekat gitu ya. Nah, ternyata memang betul itu tetap apa namanya base-nya tetap experience ya kata Bu Puji tadi itu sangat memudahkan kita untuk
mengalirkan, menambah rasa dan sebagainya ya, apapun bentuknya. Nah, eh, kalau saya tetap menggunakan apa namanya kedekatan itu, tetapi memang pengalaman ini banyak jenisnya. Kita mau ngambil jadi apa saja bisa. Jadi kalau teman-teman ataupun kesulitan mengangkat ide, saya pikir rasanya bukan kesulitan, tetapi kita belum tahu apa yang memang dekat dengan kita, pengalaman apa. Nah, ini sebenarnya saya bocorkan dikit ya, Kak Nadia, teman-teman. Jadi saya ceritanya di buku yang selanjutnya ini saya coba rangkum, saya coba bagikan teman-teman pengalaman yang bisa kita tuliskan itu. Ada pengalaman hidup, mungkin hidup kita dari masa kecil sampai ke sekarang, banyak sekali bisa direnungkan itu ya. Pengalaman mana yang paling sangat bisa kita angkat itu bisa sekali. Mau fiksi, non fiksi itu bisa. Pengalaman pekerjaan apalagi profesi ya. Saya 2 buku saya pengalaman profesi saya pakai. Mungkin seterusnya itu banyak sekali pengalaman pekerjaan. Pengalaman spiritual tadi itu ya Ibu sudah. Itu dengan mudahnya menceritakan itu. Pengalaman yang paling berkesan seumur hidup atau peristiwa yang tak bisa dilupakan. Ditinggal orang tua. Mungkin mohon maaf ada peristiwa yang sangat mengguncang kita. Diangkat sebuah cerita. Rasanya pasti dapat. Fiksi, non-fiksi dapat. Nah, pengalaman yang saya bawa ke non-fiksi itu bisa saja kita tuliskan seperti fiksi, bercerita, walaupun tidak tuntas. Nah, itu disarikan, bisa dihubungkan dengan konsep. Jadi, pengalaman-pengalaman itu, Ibu Bapak, menurut saya sampai sekarang itu masih menjadi yang top lah gitu ya. Karena mau mengimajinasi membuat hal yang di luar jangkauan kita, pasti rasanya nggak mungkin. Pasti ada pijakan kita. Cerita rekan sejawat, pengalaman rekan sejawat pun bisa kita ceritakan, bukan bergibah ya. Saya ceritakan pengalaman Bu Puji gitu ya. Misalnya gitu ya. Karena saya udah tahu cerita misalnya udah hasil curhat nih ya Bu Puji ya. Kan bisa tuh ya. Hasil curhat teman-teman, bisa nih. Saya tuh pengalaman teman saya, pengalaman hidupnya sejak SMP sampai sekarang jadi orang sukses, saya sudah kepikiran, ini boleh nih suatu saat saya tulis dalam sebuah fiksi. Nah, ini karena kita sudah sering dekat gitu ya, ceritanya apa, gali-gali gitu. Ini bisa nih diceritakan. Mungkin etikanya saja ya Bu Puji ya, kita tanya, boleh enggak ini saya tulis gitu ya. Tapi sampai saat ini saya pikir pengalaman itulah, teman-teman. Jadi rasanya menurut saya kesulitan cari ide itu rasanya mungkin ya sangat kecil kalau kita tahu dapatnya dari mana gitu ya. Nah, yang paling kuat mungkin refleksi ya, proses refleksi ya. Saya coba lakukan refleksi itu, merefleksi diri saya. Saya ini mungkin sampai sekarang banyak kekurangan ini. Nah, itu proses refleksi ya, mengenal diri kembali ya. Nah, itu bisa diangkat menjadi sebuah cerita. Jadi, mungkin itu saja menurut kita. Jadi, nemukan dari mananya yang kita belum tahu, tapi sebenarnya bahan mentahnya ada di back mind kita gitu. Nah, itu sih saya makanya di teman menulis ini outline muncul banyak sekali. Terus terang saja saya udah mungkin yang mau puji ya, kita outline sudah kita buat, cover sudah disediakan, isinya nanti baru kita isi gitu ya. Tapi inspirasinya selama di TM itu bagi saya itu sangat outline sampai berapa, sampai 6 sudah punya saya, tapi isinya nanti nggak apa-apa, ide itu muncul begitu saja gitu. Gitu. Puji Kak Nadia. Saya jadi Oke. tertarik, jadi ingin nambahin. Saya ingat waktu itu saya ikut refleksinya Ika Natasha. Jadi Ika Natasha itu kemarin itu bukunya Satin yang terbit terakhir, dia nulis itu katanya 10 tahun yang lalu apa 15 tahun yang lalu gitu. Jadi sebenarnya jadi buku-buku yang kemudian terbit duluan itu sebenarnya buku Satin itu duluan dia buat katanya gitu. Tapi dia simpen karena merasa nggak yakin, kayaknya nggak yakin saya menerbitkan yang ini. Justru dia yakin dengan buku-buku yang kemudian terbit terlebih dahulu. Nah, kalau artinya gini, tadi kan Pak Fahrul ya udah outline itu simpan aja gitu. Atau misalnya setengah pekerjaan kita yang tertunda itu simpan aja, suatu ketika kita bisa melanjutkan. Kemudian untuk menarik ide, saya sih berpikirnya mungkin karena pekerjaan juga ya, lebih ke pekerjaan itu karena saya sebagai seorang analisis kebijakan gitu, kan harus peka. Jadi kepekaan kita gitu ya, kepekaan kita terhadap lingkungan sekitar itu juga sebenarnya akan melahirkan ide
Kemudian kalau kita suka baca, tadi Bu Ani suka baca, saya yakin pasti akan muncul ide-ide, tetapi nanti menulisnya adalah dari perspektif keahlian kita gitu loh. Jadi tidak mungkin boleh saja ide tentang ide tentang kebebasan berbicara atau ide tentang parenting bisa saja banyak, tetapi kan kalau misalnya dari sudut pandang saya sebagai seorang analisis kebijakan misalnya, kan saya kebetulan karena analisis kebijakan, apakah kebijakan-kebijakan pemerintah itu sudah cukup sudah cukup pro gitu ya terhadap parenting gitu. Apakah kan bisa contohnya adalah adakah kebijakan setiap kantor itu punya daycare gitu misalnya. Itu tuh beneran jadi ini gitu. Nah, makanya saya pikir sih ide itu adalah kepekaan, kemudian sering berkumpul dengan teman komunitas, kemudian pasti membaca. Cuma ya sekali lagi adalah dari perspektif keahlian kita gitu. Karena kan nggak mungkin kalau nggak ahli pasti akan bingung sendiri. Beda mungkin kalau fiksi sih. Fiksi agak bisa melebar ya kemana-mana. Tetapi tetap fiksi pun sebenarnya ada riset kok. Nggak yang imajinasi. Saya kemarin untuk novel saya yang kedua saya riset tentang kebiasaan karena latar belakangnya Sembalun. Saya riset budayanya Lombok. Kemudian karena di sana ada pernikahan dini, saya juga baca hasil-hasil penelitian tentang pernikahan dini di Lombok gitu. Kemudian saya juga ketika menceritakan tentang bagaimana seorang konten kreator, saya juga baca konten kreator itu akan terjebak di mana, misalnya seperti apa dia ininya, itu kan riset gitu. Kemudian ada proses pengadilan agama, walaupun saya memang kebetulan latar belakangnya hukum, tetap saya ngecek kayak gimana sih proses pengadilan agama, karena supaya fiksi pun tetap logikanya masuk, logisnya tetap masuk. Ide itu kemarin sama Bu Ruri saya juga dapat ide dapat lagi nih ide, ketemu dengan temennya Bu Ruri itu seorang seorang moderator riset ya, seorang moderator riset. Dia kepengen nulis tapi nggak punya ini, ya udah cerita aja nanti saya ini gitu. Itu kan hal pekerjaan yang saya baru tahu tuh dengar ada pekerjaan seperti itu. Jadi ngobrol sering ketemu tuh sebenarnya muncul sih. Tapi itu pasti karena kepekaan kita. Itu. Ngasahnya gimana peka itu? Kalau saya sih biasa gini, saya pernah belajar, mungkin orang bingung ya, ada kelas mendengar. Ada kelas mendengar. Kita itu seringkali banyak ngomong, tapi kita seringkali kurang peka dalam mendengar. Nah, saya tuh kelas mendengar, jadi ada pelajarannya. Jadi secara teori kita diajarin bagaimana mendengar gitu ya, membangun kesadaran diri bahwa kita tuh ada, ini teorinya banyak. Ada yang kita sadari dan ada yang di bawah kesadaran kita, tetapi nanti akan muncul sebenarnya dalam tindakan-tindakan kita. Nah, kemudian setelah teori kita journaling. Nah, journaling itu juga sebenarnya muncul kepekaan. Nah, dari journaling kemudian kita di dalam satu kelompok kita harus mendengarkan satu orang, kemudian nanti kita memberikan masukan. Dan ketika orang ngomong itu sama sekali kita nggak boleh ngomong sama teman sekelas. Bahkan ketika materi itu kan kita sering kali kalau ada narasumber ngomong suka ngomong ya ngobrol atau apa gitu, nggak boleh kalau ngobrol dicolek itu kelasnya harus mendengar, nggak boleh kita ngomong gitu. Orang yang biasa ngomong itu bingung loh ketika disuruh mendengar, peka kita sama. Kemudian ada lagi kelasnya, kelas menyusun pertanyaan. Jadi nah, dengan kita critical thinking, tadi siapa tuh? Critical thinking. Jadi ketika kita sering mengajukan pertanyaan-pertanyaan terhadap fenomena yang ada, walau yang sederhana sekalipun, itu akan menjadi ide untuk kita menulis gitu. Ide apa ya? Saya misalnya, kenapa ya? Nyamuk misalnya gitu. Itu tuh kenapa sih? Kalau di
apa namanya yang ininya tinggi kok nyamuknya nggak ada misalnya. Itu kan kalau misalnya dia punya ilmunya gitu, perspektifnya kan itu bisa. Jadi hal-hal yang sederhana kalau kita eh, peka itu bisa menjadi ide. Makanya sampai ada kelas mendengar, kelas kelas menyusun pertanyaan, itu critical thinking dan sekarang lagi heboh nih di dunia pendidikan terkait dengan kelas mendengar dan kelas menyusun pertanyaan. Karena pertanyaan yang salah juga menyebabkan jawaban yang salah katanya gitu. Jadi Gitu. saya mendengar Bu Puji ini sudah kebayang sebenarnya satu outline misalnya gini ya. Ini ya, sudahkah Anda menyimak hari ini? Itu bisa jadi satu buku menurut Ya, saya. ya betul. Di pelatihan juga kan Bu Puji ada cara Iya. menyimak, cara mendengar, cara menjawab itu ada. Nah ini sebenarnya dari cerita Bu Puji aja sebenarnya udah dapat nih ide gitu ya. Ide kalau kita tadi seperti apa kata Bu Puji, kepekaannya ya gitu ya. Iya, betul. Menarik nih satu buku karena tidak banyak orang yang itu ya peka dalam menyimak gitu ya. Betul kata Bu Puji, fenomenanya pasti begitu mau di kegiatan apapun. Nah yang kayak gitu ya sebenarnya sederhana ya, tapi sebenarnya kalau kita sudah terasah ya Bu Puji ya, ini menarik, bisa nih diangkat asal dikerjakan betul gitu ya. Nah jadi satu lagi saya tambahkan pengalaman ya, balik lagi best experience. Buku saya kedua itu sebenarnya bahan presentasi saya di kegiatan program tahun 2015. Tahun 2015. Jadi bahan presentasi itu Bu Puji. Jadi rakor gitu ya, Iya, iya. presentasi begini. Betul. Baru saya lihat, ini sebenarnya bisa saya angkat gitu. Jadi mungkin teman-teman punya bahan-bahan presentasi yang dulu dibawakan di seminar ataupun di workshop atau apa. Saya pikir bisa dibedah, bisa jadi Bu. Kan tujuan kita menulis mengekspresikan saja ya, bukan hanya mencari keuntungan gitu ya Bu Puji ya. Iya, betul. Saya pikir bisa, Bu Puji bisa berbagi ke kita, atau besok di Sherlyn Bu Puji narasumber untuk teknik menyimak. Oh, boleh. Teori mendengar ya. Cara mendengar ya. Jadi mendengar kan menyimak pasti dekat loh ya. Ya, sama itu. Benar-benar. Bisa dapat ide saya itu besok di Sherlyn yang ketiga. Jadi request materi ya nih Pak Farul. Menarik soalnya. Iya, menarik sekali. Ada psikolog harusnya itu. Psikolog itu biasa mendengarkan klien-kliennya. Ya boleh. Berdua lah nanti. Dari sekolah. Lanjutkan Nadia. Sorry. Ya, terima kasih. Jadi banyak insight ya, kepekaan kita. Untuk ya akhirnya dengan kepekaan bisa melihat masalah, bisa tahu apa kebutuhannya gitu ya. Dari Bu Ruri raise hand nih ingin sharing. Tapi oke masih ya Mbak Nadia ya? Iya, nggak apa-apa. Iya. Enggak, saya jadi geli saya membicarakan ide ini saya juga ingat ada teman lain lagi nih. Dia hobinya line dance. Jadi dia aktif ikut di kegiatan line dance. Dari kita ngobrol-ngobrol apa gitu tiba-tiba saya nyeletuk aja. Ya udah nanti bikin buku tentang itu ya. Oh, kita mau ada satu acara. Kemudian dia ngajak, ayo mau nggak nanti di acara itu kita angkatan kita line dance sebentar gitu. Nanti aku ajarin, dia bilang gitu. Terus saya bilang, oke lah ya udahlah nanti kalau sudah habis selesai acara bikin buku aja ya. Ini apa sih pokoknya instruksi atau juklak line dance whatever seperti itu gitu lah. Jadi kita ketawa-ketawa. Jadi dia bilang, oh iya Lurur, nggak ada buku step by step line dance itu di YouTube. Suka ada sih ini tutorial tapi ya nggak detail gitu. Tapi saya jadi tertawa saya ketawa geli waktu itu tapi membahas ide ini saya juga jadi ingat itu. Iya tuh ada teman saya bilang, ayo kita bikin buku temanya tentang step by step line dance. Itu mau sharing itu aja gitu. Jadi memang ide itu ada di mana-mana terus tadi kepekaan untuk menangkap itu ya. Dan tapi sebaliknya juga ada yang begini nih, lucu kalau lagi ketemu teman-teman. Tapi jangan ditulis ya Rur ya, katanya gitu. Dia takut kalau ketemu penulis nanti semua ditulis kan. Jadi ada tadi Pak Farul kan juga menyebutkan apa etika dan sebagainya gitu ya, minta izin dulu dan itu. Kalau kemarin ikut kelas menulis fiksi yang 4 hari itu idenya dari saya dan 3 sahabat saya gitu, jadi kita berempat gitu. Cuman itu pun saya juga baru ngomong
ini kalau jadi cerita lucu deh kayaknya ini 4 orang ini gitu. Saya pernah ngomong gitu ke mereka masih minta izin tapi masih dalam tahap yang awal banget gitu. Nanti kalau memang beneran akan diteruskan nulis buku itu memang harus, karena saya bercermin dari teman saya satu lagi ada bilang, "Jangan ditulis loh ya," katanya itu gitu. Iya, mau sharing itu aja cerita. Oke, keren Bu Ruri. Itu menggambarkan ya, kadang mungkin kitanya kurang peka, tapi kalau lagi ngobrol, diskusi, malah itu bisa jadi sumber ide yang lain gitu. Dan memang Iya. kalau jadi penulis tuh orang sekitar kita agak khawatir untuk cerita kayaknya. Takut ditulis. Betul, takut tiba-tiba namanya di bener itu heeh. bener. Kemarin Karena kita lucu kayaknya ya Bu Puji ya. semua jadi bisa, kayaknya asik nih kalau nulis ini, Heeh. bener-bener itu. Sepakat saya. Iya, kayak tadi Pak Farul bilang kalau pas habis buku pertama rasanya wah, segala hal bisa jadi ide. Itu saya juga merasakan itu Pak Farul. Wah, ini nanti ini nih, nanti ini. Terus eksekusinya yang nggak gampang. Iya, gitu aja Mbak Nadia. Terima kasih waktunya. Unmute, Kak. Iya, saya ke-mute lagi. Oke lah. Oke, mungkin satu pertanyaan terakhir lah ya di sesi diskusi kedua kali ini. Oh, Bu Lulwa harus undur diri di kolom chat. Baik, Bu Lulwa, silakan. Oke, dilanjutkan urusannya. Ini satu pertanyaan yang juga hadir, yang sama seperti pertanyaan di diskusi sebelumnya. Ya, yaitu dari Bu Sudaryanti nih merasa bertanya tentang menyelesaikan tulisan yang tak kunjung selesai. Menyelesaikan yang tak kunjung selesai. Bagaimana itu? Ini selalu muncul dan mungkin barangkali sebetulnya kita sudah tahu jawabannya gitu. Ada perspektif lainkah Bapak Ibu kemarin dari Pakson dipaksakan gitu ya. Tapi dipaksa itu nggak enak misalnya. Apa nih yang perlu dilakukan atau mungkin motivasi kali ya, mungkin kita butuh siraman motivasi nih untuk menyelesaikan tulisan. Silahkan. Ada nggak yang Ada nggak nih? Apa jangan-jangan saya juga sih, saya juga butuh motivasi, nggak bisa motivasiin tapi butuh motivasi. Wah, Pak Fahrul nih, ya? selaku ini. Nggak apa-apa. Ini juga sedang progress ya saya. Jadi melanjutkan mungkin sharingnya sebelumnya ya. Jadi saya sudah sempat ceritakan teman-teman ya bahwa ada daya tarik, daya tolak, dan daya dorong gitu ya. Ya teman-teman ya. Jadi bagaimana dunia kepenulisan itu sangat menarik buat kita. Tapi di sisi lain kita menemukan sangat banyak daya tolak, writer's block, kemudian seperti ada malas, mager, dan sebagainya, mentok dah semuanya, urusan domestik dan sebagainya, itu berupa daya tolak. Nah, daya dorongnya gimana? Saya sebenarnya lagi belajar juga. Saya belajar bagaimana formulasi apa namanya, menciptakan daya dorong ini. Ya, daya dorong ini sebenarnya datang dari dalam dan dari luar sebenarnya. Dari dalam diri kita sebenarnya. eh, ini teman-teman saya ingat refleksi saja balik lagi. Teman-teman yang Muslim yang mungkin belum terbiasa sholat subuh, ada namanya penanda, penguat. Itu apa? Misalnya ini kan sulit bangun subuh. Oh, azan misalnya. Nah, kodenya, kekuatannya ada di azan. Misalnya gitu ya, pokoknya begitu azan aku dengar aku harus bangun misalnya. Atau waker ya, alarm gitu ya. Kan biasa pasang tuh di jam tuh ya. Kalau sudah bunyi harus bangun. Kan gitu. Nah, daya dorong kita punya nggak tanda-tanda itu, penanda itu? Nah, misalnya seperti yang lalu ya Bu Puji, saya terapkan benar yang Bu Puji ini udah berhasil menurut saya ya. Saya 30 menit sampai 50 jam, makanya saya share di Instagram saya sudah lakukan itu. Bahkan kadang lebih. Kalau Kak Nadia kan 2 menit ya, karena dia ya, 2 menit ya. Nah, penandanya ada. Habis subuh selesai kewajiban, harus buka laptop. Itu penandanya ada. Jadi nggak bisa ditawar. Dan memang awalnya dipaksa tuh. Ya, terpaksa, terbiasa. Nah, ini sudah masuk dalam fase terbiasa. Jadi memang alarm itu harus kita punya, kita tulis gitu ya, kita kuatkan supaya daya dorong tadi kuat gitu ya mengangkat. Jadi
rumusnya memang itu, kemudian memang ada teori-teori konsep yang memang harus kita coba baca kembali ya. Saya juga lagi baca-baca menguatkan itu. Tetapi sederhananya itu penguat kita apa, kita buat sendiri alarmnya apa. Kayak tadi Bu Puji misalnya, saya enaknya diskusi di kafe misalnya. Penguatnya ada kan, seminggu sekali itu harus jalan, harus ketemu. Nggak harus dipaksakan ya, harus dijadwalkan. Kalau enggak ya bisa hilang tadi momentum itu gitu ya. Nah, terpaksa memang harus saya seminggu sekali berani, tapi kalau alokasinya ada, demi tadi ya dorong harus kuat. Nah, itu akan terbiasa dan akan bermanfaat kalau sudah membiasakan itu. Dan saya sangat sudah merasakan itu. Terima kasih Bu Puji sudah kasih tips. Dan alhamdulillah. Nah, mudah-mudahan teman-teman bisa lakukan itu apapun alarmnya gitu ya. Tekniknya banyak sekali. Mau apa semacam, tetapi balik lagi konsistensi kita. Kita konsisten nggak atau itu hanya FOMO saja. Itu hanya mumpung ada rumus sehari besok udah enggak gitu. Nah, saya alhamdulillah udah jalan mau bulan kedua. Nah, ini jalan gitu ya. Dan mudah-mudahan bisa menjadi pembelajaran lah buat kita semua. Gitu, Kak Nadia, tips dari saya. Oke, baik. Itu tadi tips yang lebih komprehensif ya, Bapak Ibu, dan lebih ke membangun habit lebih tepatnya. Emang harus dipaksa gitu biar nanti terbiasa. Dan sebelum kita sesi berakhir, karena tadi juga mention teman menulis, mungkin kita flashback dulu Bapak Ibu bahwasannya teman menulis sekarang sudah di batch 4 dan sebelumnya itu batch 3 Bapak Ibu. Mungkin kalau belum ada yang tahu, Teman Menulis itu salah satu program dari alumni, program dari komunitas penulis peradaban untuk membantu kita nih, Bapak Ibu semua, menulis buku kedua, ketiga, dan seterusnya. Tadi juga ada sharing dari Bu Ani terkait teman menulis. Kita lihat dulu yuk karya-karya dari Bapak Ibu batch ketiga yang sudah berhasil menuliskan karya kedua, ketiga, waduh luar biasa lah. Kita saksikan dulu, adakah karya-karya Bapak Ibu di sini mungkin yang sudah menulis di teman menulis sebelumnya. Oke, baik. Itu tadi adalah cover-cover buku yang ditulis sebelum bukunya terbit gitu ya, tapi sudah mau selesai bukunya. Kita beri tepuk tangan dulu, luar biasa, menulis buku kedua, ketiga, keempat. Dan tadi ada Pak Hendro yang langsung tersenyum gitu melihat cover bukunya yang yang belum masuk ke penerbit. Gimana nih Pak Hendro? Iya, tapi buku ketiganya udah. Udah jadi. Karena saya ikut Alhamdulillah. lomba kejuaraan. Kalau lomba kejuaraan kan harus jadi. Gitu ya. Jadi ya emang harus ada unsur yang seperti itu, pemaksa ya, gitu ya. Itu dan saya juga kayaknya masih memikirkan untuk itu apa namanya swasembada karena saya ingin ini kan Rahmatan Ilhamnya berbau keuangan syariah, tapi saya ingin ada unsur inklusivitasnya gitu kan, yang artinya bisa menggapai semua dalam artian tetap pada iman masing-masing, tapi bisa itulah apa ngambil sesuatu yang sifatnya universal. Nah ini sih pasti saya pikirkan ya karena ini lebih berat karena kebetulan teman saya ini yang jadi mitra saya itu yang di BI Bu, yang di Ahli Keuangan Syariah Bank Indonesia kan ada di situ ya. Makanya saya sering ke BI itu dan tahu Departemen Agama tuh sering main karena itu gitu ya.
Makasih. Itu padahal keren loh, saya udah baca outline-nya sama apa ringkasan ininya, bagus tuh. Iya, tadinya mau kayak, lu pernah denger nggak Stargazer film? Iya, itu Itu bagus mau tuh. dibuat kayak gitu, cuman saya, aduh, butuh dukungan Tonikom ABWC nih ya. Gitu. Ya gitu ya. Jadi nggak nih serius nih, karena saya kan pada dasarnya saya kan sorry nih introvert, ada yang bilang apa namanya autis sedikit gitu, suka suka khayal gitu ya. Jadi jadi apa namanya ya ini masih saya pertimbangkan gitu. Apalagi saya bukan ini nggak kayak yang orang nggak kayak Mbak Asma ya, alirannya muslim yang kuat gitu ya. Saya sih biasa aja, tapi saya suka menulis seperti itu gitu. Keren Pak Hendro, luar biasa. Setidaknya ini jadi satu pembuktian juga. Tadi kata Pak Hendro ya harus dipaksakan, tapi akhirnya kan setelah dipaksakan sudah tinggal sunting nih, gitu. Iya, Tinggal tanda kutip. sebenarnya ada yang saya coba dengar juga, Bu. Saya pernah quote dari siapa lupa. Jadi kalau kita punya cita-cita motivasi itu percuma lah. Yang paling penting itu adalah disiplin tuh. Jadi kalau karena motivasi kan bisa naik turun. Betul. Ya, tapi kalau disiplin walaupun nggak suka nggak enak nggak mood gitu ya, tetap dikerjakan toh jadi juga gitu kan. Gitu. Hmm. Ya, betul sekali. Ada mimpi harus ada aksi, begitu ya, Pak Ya, Hendro, Bapak Ibu. Dan izin ini sebelum kita tutup untuk mengenalkan teman menulis, barangkali ada yang belum tahu ya. Jadi teman menulis ini durasinya gitu, karena ini tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk bantu Bapak Ibu ingin menulis karya kedua, ketiga dan seterusnya, tapi lagi-lagi biasanya kita terhenti di tengah jalan gitu ya. Bahkan pertanyaan bagaimana biar disiplin menulis gitu ya. Mungkin kita sudah tahu jawabannya, tapi setelah dari BWC itu masih suka mandek, masih suka kelupaan, karena nggak ada yang dijagain. Jadi di teman menulis, kita akan menulis bareng-bareng Bapak Ibu. Bagi yang ingin menulis bersama, silahkan. Bedanya dengan BWC adalah di teman menulis nggak ada sistem drop out, Kak. Ya, jadi nggak ada sistem drop outnya, tetap akan di grup gitu, tapi tetap ada targetnya, sehingga nanti menulisnya itu menulis santai tapi tetap tertarget. Durasinya sama, kurang lebih 2 bulan. Di dalamnya nanti akan ada materi-materi yang level up tentang kepenulisan ya. Nanti mungkin Pak Farul atau Bu Puji ingin sharing sedikit apa saja dalamnya, boleh. Kemudian ada penampingan, kemudian ada diskusi outline naskah dan juga review eh, bab-bab awal tulisan nih, Bapak Ibu. Ini juga akan ada di sini, akan mendalam juga reviewnya, tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Ani juga. Kemudian ada kolaborasi writer support writers ya, dan juga ada beragam apresiasinya. Untuk harganya tentu akan berbeda ya dengan book writing camp karena Bapak Ibu sudah lebih pro nih gitu ya. Di bawah itu jadi nanti silakan langsung mendaftar saja karena kita mulainya di 10 November Bapak Ibu. Mungkin ada tambahan nih dari pengurus, silakan. Izin ya Bu Puji, Kak Vivi ya, Mbak Nadia. Ya teman-teman, jadi kami dari pengurus berusaha setiap batch itu ada level up, ada sesuatu yang berbeda, baik dari sisi pendampingan maupun materi ya Kak Nadia. Kita sangat fleksibel, teman-teman mau materi apa, tetapi memang di kurikulum kita sudah siapkan dan kita membaca kebutuhan apa supaya tulisan kita di buku 1, kedua, ketiga, dan seterusnya itu ada penambahan kualitas, perbaikan, dan seterusnya. Dan kami pikir ini yang menjadi misi kita bersama, ya karena terus terang kenapa kita, karena kami pengurus juga ikut menyertakan naskah ya, Bu Puji, mudah-mudahan ya. Saya pribadi saya akan ikut, ya karena kalau tidak ada momentum ini, mungkin sulit menemukan momentum menambah naskah. Jadi menggarisbawahi, naskah bisa kita tabung, outline diskusi bisa kita tabung, walaupun wujudnya nanti bisa kapan. Karena memang pesannya orang yang sudah mendahului kita, orang yang sudah sangat besar di dunia penulisan, simpanlah naskahmu sebanyak mungkin, karena suatu saat pasti akan ada momentum yang tepat untuk kita realisasikan. Ada banyak materi selain, nah sebenarnya nanti saya nambah sedikit ya, kesulitan kita swastunting sebenarnya terkait dengan apa indikator kita melakukan swastunting. Mungkin kita ada kesalahan pada saat kita menerapkan writing goals, outline,
Nah, kita akan tambahkan mind mapping. Mungkin nanti akan ada kita pertimbangkan untuk apa namanya beat sheet ya di Save the Cat. Ya, ada outline. Kemudian nanti akan ada juga unsur-unsur yang membuat kejutan. Kemarin kita sudah bawakan, tetapi tidak detail. Kita akan bawa. Kita mempertimbangkan teman-teman yang setelah ikut di batch 3, apakah nanti sama materi batch 4. Mudah-mudahan itu akan ada perbedaan, Kak Nadia. Jangan sampai nanti akan sudah di batch 3, nanti mengulang hal yang sama. Kami dari pengurus mempertimbangkan itu supaya tetap menarik, tetap membawa insight yang berbeda dari batch sebelumnya. Itu tambahan saya. Bu Puji, ada tambahan? Bu Puji, ada tambahan? Nge-freeze. Ya, sepertinya dari Ibu Puji. Ya sudah, saya kembalikan ke Nadia ya. Itu aja. Terima Oke, kasih Mbak. teman-teman. Terima kasih Pak Fahrul. Terima kasih juga Bapak Ibu semua yang sudah hadir pada pagi hari ini gitu. Luar biasa diskusinya. Semoga diskusi terus berlanjut ya. Dan untuk teman menulis tadi akan juga langsung jadi gitu. Terima kasih Bapak. Oke, sebenarnya freeze nih. Sering nge-freeze di ujung ini. Iya, saya juga ikutan nge-freeze nih. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua. Semoga sehat selalu dan dilancarkan semua urusannya, baik urusan pekerjaan, rumah tangga, waduh, sampai urusan lain-lainnya lah, masuk urusan menulisnya. Semoga kita bisa terus berkarya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Mama, Terima teman-teman. kasih. Salam sehat semua. Salam sehat semua. Ya, terima kasih.